Jadi pada masa Khilafah Abbasiyah ini ilmu pengetahuan berkembang pesat, Bapak-bapak Ibu sekalian. Berkembang ilmu tajwid, berkembang ilmu kedokteran, ya, dan berbagai ilmu pengetahuan berkembang pada saat itu karena para pakar, para ilmuwan banyak melakukan ya pengajian dan juga kajian di daerah Baghdad sana, ya, Baghdad, kemudian di Basrah, kemudian juga di Kufah. Nah, ini pusat-pusat ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Maka pada masa itu lahirlah seorang ulama bernama Abu Muzahim Al-Haqqani. Ya, lahir 248 Hijriah atau 862, ya. Dan dia wafat itu tahun 936 Masehi, ya, 336 Masehi. Ya, dia meninggalkan sebuah ilmu yang sangat luar biasa namanya ilmu tajwid. Bagaimana membaca Al-Qur'an dengan makharijul huruf yang tepat. Nah, ini perlu, ya, bagi seluruh umat Islam, tidak hanya untuk orang yang non Arab aja. Orang Arab pun perlu belajar tajwid juga, Bapak-bapak sekalian. Ya, kenapa? Karena setiap negeri di Arab itu punya dialek yang berbeda dengan dialek Al-Qur'an. Punya pengucapan huruf yang berbeda dan mengucapan huruf Al-Qur'an. Kalau di Arab Saudi itu ada dua kosakata, ada dua huruf yang berbeda dengan Al-Qur'an. Ya, contohnya apa? Huruf qaf. Ya. Kalau orang Arab Saudi mengucapkan qaf itu dengan G. Jadi kalau dia katakan iqra, iqra, ya, mereka baca iqra, iqra. Ini. Jadi qaf berubah jadi G. Perlu ikut tajwid dia, belajar tahsin lagi dia. Walaupun dia orang Arab sendiri. Ya, al-qari'ah, al-qari'ah. Kalau orang Arab Saudi enggak belajar tajwid, dibacanya al-qari'ah, al-qari'ah. Salah. Ya, al-qari'ah, bacalah qaf dengan huruf qaf. Nah, kalau kita pergi ke Mesir, Bapak-bapak sekalian, itu ada sekitar 10 huruf yang berubah bunyi. Ya, 10 huruf yang berubah bunyi di sana dalam dialek bahasa Arab Mesir atau Amiyah Mesir. Nah, ini banyak itu 10 huruf, termasuk tadi huruf qaf. Kalau di Saudi tadi huruf qaf jadi G. Kalau di Mesir huruf qaf itu kalau baris atas jadi A dia. Kalau baris bawah jadi I. Kalau baris doma jadi U. Ini kan jauh itu. Kalau al-qari'ah dibaca dan dialek Amiyah Mesir, ya, berubah jadi al-ari'ah, al-ari'ah. Karena qaf baris atas berubah jadi A. Ini perlu lagi mereka belajar tajwid, belajar tahsin. Jadi jangan dikira hanya orang Indonesia aja yang wajib belajar tajwid dan tahsin itu. Orang Arab pun juga, ya, karena setiap daerah di Arab memiliki dialek dan dialek itu berbeda dengan makharijul huruf yang ada dalam huruf-huruf Al-Qur'anul Karim. Nah, ini perlu, apalagi kita orang Indonesia. Jadi kalau seandainya ya kita pesankan pada ustaz-ustaz muda kita, kalau ingin berfatwa, berceramah, ya, ikut talaki dulu, ya, belajar sama asatis, ya. Kemudian juga kalau nggak sempat belajar umpamanya mendadak ingin ceramah, cari kitab, ya, yang jadi rujukan kita, tafsir. Ya, cari kitab tafsir, ya, jadi rujukan. Jadi setiap ceramah itu kita ada kitab pegangan kita. Ya, jangan ceramah lepas. Ceramah lepas ini bahaya, Bapak-bapak sekalian. Ya, itu sebabnya orang salah tadi itu al-qari'ah dikiranya al-qari'ah karena ceramahnya lepas, tidak memegang kitab referensi atau kitab rujukan atau kitab pegangan. Maka setiap kita ceramah usahakan ada kitab pegangan kita yang kita kaji. Ya, maka di Masjid Raya Indonesia bawa itu kitab Tafsir Jalalain. Karena di Tafsir Jalalain ini banyak membahas tentang kosakata bahasa Arab. Ada makna lugawinya, ada makna istilahinya, ada makna balaghinya. Ini dijelaskan dalam Tafsir Jalalain ini. Juga tafsir yang paling ringkas. Nah, ini harus sebagai kitab pegangan yang kita pesankan pada ustaz-ustaz muda kita yang ingin watawasau bil haq watawasau bis sabr. Karena semangat itu kadang-kadang memicu mereka untuk memberikan tausiah, tapi perlu, ya, memahami bahasa Arab. Maka para ulama kita berpesan kalau ingin berfatwa, menyampaikan mau'izah dan sebagainya, mesti mengerti bahasa Arab. Karena bahasa itu adalah alat kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga untuk istinbatul ahkam, memberikan sebuah fatwa dan hukum dan lain sebagainya, wajib memahami bahasa Arab. Nah, ini yang kami sampaikan pagi ini. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian,
Ya, ini minta doa dari Bapak Ibu, salah seorang jamaah kita tanggal 23 kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita di sini kenal itu Al Ustaz Ali ya Ahmad Ali Bastar. Ya, Ustaz Ahmad Ali yang selalu ikut pengajian kita dan juga selalu mengisi kajian ya nahu ya dan belajar di salah satu masjid di Pekanbaru. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam umur kalau enggak salah 65 tahun. Jadi kita doakan beliau semoga menjadi ahli surga karena beliau juga salah seorang guru, juga salah seorang aktivis ya yang rajin mengikuti pengajian-pengajian di Kota Pekanbaru ini. Kita doakan beliau semoga Allah lapangkan kuburannya yang berada dalam barzakh dan penuh keampunan dan mendapatkan kenikmatan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal baradi wa naqqi minal khataaya kama naqqa ath-thawbul abyad minad danas wa adkhilhul jannah wa'idhu min azabil qabri min azabin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang diberikannya kepada kita dan juga pada jamaah yang lain ya menjadi amal jariah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan disayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian bahasa Arab aplikasi Al-Qur'an kita kemarin membahas surat Abasa. Ya, Abasa. Abasa artinya bermuka masam kemarin. Wa tawalla dan berbalik. Ini kisah siapa? Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ya sahabat ya yang datang saat itu ya, dan sahabat ini Abdullah bin Ummi Maktum ya seorang yang buta datang saat Rasulullah ada tamu. Ya, siapa nama tamunya? Pertama Utbah bin Rabi'ah, yang kedua tamu Rasulullah saat itu Abu Jahal, kemudian siapa lagi tamu Rasulullah? Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi 3 tamu datang ke tempat Rasulullah menanyakan tentang Islam. Ya Rasulullah jelaskan Islam. Saat itu datang salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum nyelonong masuk. Ya, sehingga sedikit agak terganggu Rasulullah saat itu karena beliau lagi fokus dalam memberikan penjelasan tentang Islam kepada 3 tamu ini dengan harapan supaya 3 tamu ini tertarik menjadi muslim dan masuk Islam semuanya. Tapi alhamdulillah yang masuk Islam cuma 2, Utbah bin Rabi'ah masuk Islam, ya, kemudian Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam. Yang tidak masuk Islam cuma 1, Abu Jahal. Jadi saat itu datang siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang ya agak sedikit terganggu Rasulullah sehingga berubah ya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebentar pada Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian Rasulullah kembali berpaling pada tamu yang 3 ini untuk meneruskan keterangan tentang mulianya Islam ini. Maka Allah tegur abasa wa tawalla. Ya, dia bermuka masam dan berpaling pada saat itu. Anja'ahul a'ma, ketika ada orang buta datang. Siapa nama orang butanya? Sahabat Rasulullah Abdullah bin Ummi Maktum. Ini ayat ini atau surat ini turunnya di kota Makkah Al-Mukarramah, maka disebut surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 42 ayat. Kemarin sudah kita bahas sampai ayat ke berapa? Yaitu ayat yang ke 10. Ya, kemarin sudah kita bahas sampai ayat yang ke-10. Hari ini insyaallah bismillah taala kita akan lanjutkan ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11 dan seterusnya akan kita lanjutkan pada pagi ini insyaallah bismillah taala ya. Jadi kita mulai Bapak-bapak sekalian, ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innaha tazkirah faman syaa'a zakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidis safara kiramin bararah. Nah, ini sedikit aja kita bahas ya. Jadi Allah katakan kalla, jangan lakukan seperti itu lagi ya. Innaha tazkirah,
sesungguhnya ayat Al-Quran yang diturunkan itu sebagai pelajaran lil khalqi, untuk semua makhluk, ya. Faman syaa'a zakarah, barang siapa yang mau maka dia akan mendapatkan sebuah peringatan, ya, atau sebuah pelajaran, ya. Kemudian Allah katakan lagi, ya, fi suhufin mukarramah. Fi suhuf artinya di draft-draft, ya, ayat-ayat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukarramah maksudnya ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Marfu'atin mutahhara, yang posisinya dimuliakan dan disucikan oleh Allah. Bi aidis safarah, dijaga oleh tangan-tangan orang yang diutus, ya, atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kiramin bararah, orang-orang yang taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 ayat ini akan kita bahas sedikit, ya, 6 ayat Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama kita lihat dari segi bahasanya, ini indah sekali, ya. Ini kalla innaha tazkirah, ya, huruf bunyi terakhirnya ra, ya. Faman syaa'a zakara, ayat 12 juga bunyi terakhirnya adalah ra. Ini enggak bisa dibuat oleh sembarangan manusia, susunan ayat-ayat yang indah seperti ini. Baru di ayat yang ke-13, ya, bunyi akhirnya mim, bi suhufin mukarramah, ya, mukarramah. Dan kembali di ayat yang keempat Allah, ya, gunakan lagi bunyi ra, ya, marfu'atin mutahhara. Ayat yang ke-6, ya, ayat yang kelima bi aidis safarah, ra lagi. Ayat yang ke-6 kiramin bararah. Nah ini, jadi sajaknya ini tinggi sekali, tidak bisa dibuat oleh manusia, ya. Kita lihat maknanya Bapak-bapak sekalian. Kalla la taf'al mithlu dzalik, la taf'al mithlu dzalik, la taf'al mithla dzalik, ya, jangan lakukan seperti itu lagi. Jadi kalau ada tamu kita ya harus perhatikan tamu itu dulu, ya, untuk jangan sampai berpaling. Ini tazkirahnya untuk kita semua, ya, untuk kita semua, ya. Kemudian innaha tazkirah, sesungguhnya ayat Al-Qur'an yang diturunkan ini yang menceritakan tentang Rasulullah SAW bersama Abdullah bin Umi Maktum, dan saat itu ada tamunya, adalah pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazkirah, ya, maka hati-hati bacanya. Tazkirah, kadang jangan sampai terbaca tazkarah. Ini beda. Kalau tazkirah mau'izah, pelajaran. Tapi kalau tazkarah artinya tiket, ya. Kita beli tiket pesawat itu tazkarah bahasa Arabnya, Pak. Ya, tazkarah, ashtari tazkarah. Saya beli tiket. Ini hati-hati. Kalau terucapkan tazkarah merubah maknanya jadi tiket. Kalau tazkirah artinya pelajaran atau nasihat. Nah ini, faman syaa'a zakarah, maka siapa yang dikehendaki zakarah, ya, yang dikehendaki oleh Allah, dia akan mendapatkan pelajaran, ya. Siapa mereka yang dikehendaki oleh Allah? Yang dibukakan mata hatinya, ya. Alhamdulillah kita dibukakan Allah hati kita, mau kita mendengarkan makna-makna Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri orang dapat hidayah? Mau mendengar mau'izah, mau mendengar, ya, nasihat-nasihat Allah dari Al-Quran, mau mendengar nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ad-dinun nasiha, karena agama itu penuh dengan nasihat. Nah ini, kalau tidak mau berarti, ya, tertutup, ya, tertutup, tidak bisa menerima pelajaran, tertutup hati kita. Khatamallahu ala qulubihim, na'udzubillah min zalik, tertutup hatinya. Wa ala sam'ihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, pendengaran pun juga tertutup, penglihatan pun tertutup. Bilang yang baik sama orang, dicontohkan yang baik sama orang lain, enggak mau dia melihat, enggak mau memperhatikan, enggak mau mengikutinya, ya. Maka Allah katakan faman syaa'a zakarah, siapa yang dikehendaki dia akan dapat pelajaran. Nah ini bahasanya singkat dan padat, ya. Faman syaa'a zakarah, faman syaa'a zakarah. Nah, ini kan indah bahasanya Bapak-Bapak sekalian.
Jadi enggak terlalu panjang narasi ayatnya, tapi singkat dan padat. Itulah kelebihan ayat-ayat Al-Qur'an. Fi suhufin mukarramah, di mana kita bisa mendapat peringatan atau pelajaran ini, ya. Faman syaa zakarah, ini di mana yang dikehendaki oleh Allah dia akan dapat pelajaran, akan dapat nasihat. Di mana bisa kita dapatkan? Fi suhufim mukarramah, di suhuf yang mulia. Suhuf yang mulia ini maksudnya adalah Al-Qur'an. Karena ada istilah suhuf, ada istilah kitab. Ya, kalau suhuf itu apa? Itu draft. Kalau kitab apa? Yang sudah dibukukan. Ini ya menceritakan bahwa Al-Qur'an dulu belum dibukukan, belum dikitabkan, maka dia sebut dengan suhuf. Suhuf apa? Suhuf al-mukarramah, yang mulia. Kapan itu Al-Qur'an itu masih suhuf? Saat Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dari langit ke-7 ke langit pertama. Itu masih suhuf. Ya. Kemudian dari langit pertama diturunkan secara berangsur ke dunia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama prosesnya 23 tahun. Ya, 23 tahun, 13 tahun diturunkan di kota Mekah, 10 tahun diturunkan di kota Madinah. Baru turun suhuf-suhuf itu semua pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat demi ayat, surat demi surat. Kalau suratnya pendek langsung, kalau suratnya panjang itu diangsur oleh Allah bitadarruj, ya, secara berangsur. Kemudian baru dibukukan pada masa Utsman bin Affan. Itulah kitab Al-Qur'an yang sampai kepada kita. Jadi sebelumnya namanya apa? Suhuf mukarramah, yang mulia, indallah, marfu'atin, dan dia diangkat posisinya saat itu berada di langit, mutahharah, yang dia disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa disentuh oleh setan. Ya, maka setan takut kalau kita baca Al-Qur'an. Nah, maka kalau ada keluarga kita umpamanya sering ya kerasukan, bapak-bapak sekalian, suruh baca Quran. Rajin baca Quran, rajin baca Quran. Karena itu adalah benteng kita untuk menjaga diri kita. Al-Qur'an itu menjaga kita. Karena dia mutahhara, disucikan oleh Allah dari sentuhan asyayatin. Ya, dari para syaitan. Bi aidi safarah, dan dia dijaga. Siapa menjaganya? Utusan Allah. Jadi kata-kata safarah ini jamak dari safir. Ya, kalau dalam bahasa Arab modern, Bapak sekalian, safir itu artinya duta besar. Ya, perwakilan kita ya, perwakilan kita luar negeri, ya, kepala perwakilan negara kita di luar negeri itu namanya duta besar. Duta besar itu bahasa Arabnya safir. Satu orang duta besar safir. Kalau banyak safarah. Nah, ini banyak safarahnya. Jadi kata-kata safir, ya, jamaknya safarah diambil dari Al-Qur'an. Yang pertama jadi safarah itu yang jadi utusan yang tertinggi, yang istimewa. Nah, karena kan duta besar yang mulia dan istimewa, berkuasa penuh kan ada, ya, istilahnya di kita. Itu istilah dalam Al-Qur'an, safarah, atau mufradnya adalah safir. Mereka, siapa mereka? Kiramin bararah. Kiramin, yang mulia, bararah, yang selalu berbuat baik, taat kepada Allah, dan itulah para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin mereka oleh Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus? Adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dengan kepemimpinan Jibril, dialah yang menjaga Al-Qur'an dan menurunkan Al-Qur'an atas perintah Allah secara berangsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat dari isi kandungan surat Abasa ini, Bapak-bapak sekalian, pertama Allah ceritakan kronologis sejarah. Ya, kronologis sejarah dan asbabun nuzul ayat. Yang kedua apa? Yang kedua ada unsur pelajaran yang bisa kita ambil. Unsur pelajaran. Apa unsur pelajarannya? Ya, faman syaa dzakarah. Ya, yaitu ada pelajaran yang namanya tazkirah. Sebuah cerita tadi kita jadikan pelajaran dan pedoman dalam hidup kita. Ya, dalam kehidupan kita gunakanlah itu sebagai pedoman kita. Maka justru itu kehidupan kita akan dalam keadaan baik
dan juga dalam keadaan sukses jika kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka dari itu Bapak-Bapak sekalian, ya, kita simpulkan kajian kita pada pagi ini, ya. Yang pertama, kita harus mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini dengan pemahaman huruf yang benar, makharijil hurufnya, ya. Yang kedua, kita harus mempelajari ayat Al-Quran itu berdasarkan makna kata per kata. Ini hati-hati, jangan salah pada makharijil huruf, jangan salah kita juga dalam meletakkan harakat. Kalau makharijul huruf yang kita ucapkan salah, berubah makna. Kalau harakat Al-Quran yang kita baca salah, itu berubah makna. Seperti tazkirah, kalau dibaca tazkarah, itu berubah maknanya. Ini yang mesti kita pelajari. Ditambah lagi, kalau ingin dalam lagi, pelajari makna kata per kata. Karena makna kata dalam Al-Quran itu terbagi dua. Ada makna lughawi, ada makna istilahi, dan makna istilahi ini sebut juga dengan makna balaghi. Ada makna dilalinya di sana, ya, arah tujuannya kemana, ya. Jadi tidak bisa diterjemahkan semuanya dalam makna lughawi atau makna letterlek saja. Jadi ada makna istilahinya, makna balaghah. Balaghah itu apa Pak Ustaz? Balaghah itu sampai kepada maksud yang sebenarnya, yang lebih mendalam lagi, ya. Nah, ini. Jadi ada makna yang bisa kita katakan makna lughawi, ada tidak. Contohnya apa? Yadullah fawqa aydihim. Ini banyak Bapak-Bapak sekalian orang yang salah di sini. Terjemahkannya apa? Tangan Allah di atas tangan manusia, di atas tangan mereka. Katakannya Allah itu punya tangan, ya. Maka dalam makna balaghinya bukan tangan maksudnya, tapi adalah qudrah, kekuasaan Allah atas kekuasaan mereka. Artinya Allah Maha Kuasa. Nah, ini yang mesti kita dalami dalam bahasa Arab aplikasi Al-Quran ini. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini memberikan berkah untuk kita semua, dan kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian doa kafaratul majlis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.